Halo teman-teman, apakah Anda bertanya-tanya bagaimana belut listrik menghasilkan listrik? Saya akan membahasnya kali ini. Belut listrik adalah sejenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik kuat untuk berburu dan bertahan hidup dari predator. Belut listrik merupakan golongan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Tetapi belut listrik juga mengkonsumsi berbagai ikan dan hewan mamalia kecil sebagai makanannya. Ikan air tawar ini biasanya ditemukan di sekitar sungai-sungai yang luas seperti Sungai Amazon atau Sungai Orinoco. Secara umum, belut listrik dapat menghasilkan 3 tingkatan kekuatan. Yang pertama, tegangan rendah, yang dihasilkan terus-menerus sebagai indera perasa lingkungan sekitarnya. Kedua, 3 kali tegangan tinggi, yang dikeluarkan secara berkala ketika sedang berburu mangsa atau ketika sedang berada di lingkungan yang membuatnya merasa terancam. Ketiga, tegangan tinggi dengan frekuensi tinggi yang dikeluarkan ketika akan menangkap mangsa atau untuk melindungi diri dari predator. Lalu, bagaimana tubuh belut listrik bisa menghasilkan setrum? Baiklah, belut tersebut merupakan spesies dengan susunan sel saraf dan sel otot bermuatan listrik. Sel-sel tersebut membentuk piringan yang menghasilkan elektrosit. Piringan tersebut tersusun sejajar dan menghadap ke satu arah. Kalau di susunan listrik, ini bernama susunan seri. Biasanya mencapai 150-200 piringan dalam satu susunan. Jadi, bisa dibayangkan jika semakin besar ukuran belut tersebut, maka susunan piringan akan semakin banyak dan listrik yang dihasilkan semakin besar. Dalam anatomi belut listrik, ujung ekor belut listrik merupakan kutub positif dan ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif. Belut listrik ini dapat mengatur hubungan antara baterai dalam tubuhnya untuk mendapatkan tegangan listrik kecil maupun tegangan listrik besar. Jika kalian paham dengan prinsip kerja baterai, maka itulah prinsip kerja belut menghasilkan listrik. Belut hanya akan mengeluarkan daya listrik jika menerima pesan dari otot syaraf yang langsung mengaktifkan cairan elektrositnya. Ketika semua voltase pada setiap piringan menyatu, maka torpedo mampu menghasilkan 220 volt dan belut listrik mencapai 650 volt. Lalu, apakah bisa belut listrik dijadikan alternatif sumber energi listrik? Setelah mengetahui bahwa kekuatan yang dimiliki belut listrik ternyata besar, bahkan melebihi tegangan listrik yang dipasang setiap rumah, jawabannya adalah tidak. Karena tegangan listrik dan arus listrik yang dihasilkan oleh tubuh belut listrik tidak konstan atau terus-menerus. Belut listrik tidak bisa menghasilkan listrik setiap waktu. Hanya pada situasi tertentu dengan tegangan yang berbeda pada setiap situasi. Belut listrik akan menghasilkan tegangan listriknya ketika memburu mangsa atau diserang musuh. Dan jika belut listrik dijadikan sumber energi tenaga listrik, maka harus ada musuh atau mangsa di dekatnya agar bisa menghasilkan tegangan listrik. Sedangkan untuk dijadikan sebuah sumber energi listrik, dibutuhkan sumber yang mampu menghasilkan tegangan listrik dan arus listrik yang besarnya konstan setiap waktu. Lalu, apakah belut listrik akan mati kalau dia disetrum? Jawabannya masih ragu-ragu, karena masih sedikit penelitian tentang apakah belut listrik mati jika disetrum. Namun, jika listrik yang diberikan lebih besar daripada hasil dari listrik belut listrik, kemungkinan besar belut itu akan mati karena mengganggu saraf dan peredaran darah dari belut listrik tersebut. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat.